dari Rasulullah. Kalau saya satu kampung datang lempar saya, datang dandim satu peleton. Bagaimana Ustadz? Hancurkan. Coba. Rasulullah sabar. Adalah yang berkata, Ustadz, sabar itu kan susah Ustadz. Sabar itu Ustadz berat. Sabar itu ada batasnya. Wallahi, selama masih ada batas maka bukan sabar namanya itu. Kenapa berat sabar? Karena hadiahnya besar. Kenapa itu sabar susah? Karena hadiahnya pun tinggi. Apa hadiah sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama kalian. Yang bersama saja Dasat Latif sudah senang. Janganlah sama Dasat Latif. Sama Ustadz Abdul Somad, oh susahnya ketemu. Sama Ustadz langsung selfie. Masya Allah. Saya saja pernah dapat ucapan hari raya dari Pak Yusuf Kalla, Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Tertanda Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla. Itu kartu lebaran saya simpan sampai sekarang. Saya waktu pertama dapat, saya pulang bawa di kampungku. Hehehe, sepupumu. Saya kasih lihat itu kartu lebaran. Hehehe, ini kartu lebaran Yusuf Kalla, sepupumu. Coba, kita sudah bangga. Ini Allah bersama kalian, mereka yang sabar. Makanya Allah kasih hadiah besar. Sebab apa? Allah tahu sabar itu berat. Maka Allah kasih pun hadiah. Kalian bersama dengan aku. Nah, ibu-ibu, 2019 banyak masalah, sabar. Ya, Ustadz, suami saya selingkuh, sabar. Ayo, Ustadz, suami saya kawan lagi, sabar. Mau apa sabar? Belajar dari Ayub alaihissalam. Hancur niaganya, hancur bisnisnya. Datang iblis menggoda, Ayub, tidak usah lagi kau sembah Tuhanmu. Ada apa itu kau sembah Tuhanmu? Dihancurkan segala niagamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Banyak orang tidak pernah kaya meninggal. Tenang perasaan. Hancur lagi, datang lagi. Habis anak-anaknya Ayub, meninggal anaknya, datang lagi iblis. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Hartamu sudah habis, anakmu lagi diambil. Itu apa kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempat saya punya anak. Berapa banyak orang menikah tidak punya anak? Sampai meninggal tidak punya anak. Oh, langsung mahasiswaku dengar dia bilang, iya Ustaz, saya juga sudah hampir 24 umurku tidak punya anak. Karena tidak ada istrimu, Sota. Bagaimana kau mau punya anak kalau tidak ada istrimu? Tapi ada lebih hebat sekarang, Pak. Tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih hancur kau beleng-beleng. Tidak ada suaminya, ada anaknya, beleng-beleng. Masya Allah. Tidak cukup sampai di situ. Sakit Ayub alaihissalam, datang lagi iblis. Sudah hancur niagamu, habis anakmu, sekarang kau sakit pula. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang sejak lahir sampai sekarang masih sakit-sakit. Saya sempat menikmati sehat. Baru 16 tahun saya sakit, 81 tahun saya sehat. Masa saya mengeluh kepada Allah? 16 tahun. Kita baru 2 hari influenza, bengek. Tuhan, kok saya bengek? Kenapa bukan yang tukang judi? Sabar. Ilmu menghadapi segala sesuatu, sabar. Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia Pak, jangan sampaikan di luar ya, tidak datang Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak usah diajak ngomong, diam saja Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan tidak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah tidak usah ajak ngomong itu. Perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2.
Dijelaskan yang dua, muncul yang tiga. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu satu kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 2 tahun yang akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus. Padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Ngomel, diam aja. Karena makin kita balas, makin banyak pertanyaannya. Nah, begitu. Ibu juga jangan suka ngomel, Bella. Kalau ibu suka ngomel, tidak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dia beli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Wih, ndak betah saya. Masya Allah. Jadi Bu, sudah paham Ibu? Paham? Paham kenapa suami tidak betah di rumah? Ini saja jin 400 tahun. Baru sejam dalam sumur, lari dia. Pantas kalau suami tidak betah di rumah karena ibu selalu ngomel. Ya. Jadi kalau mau suami betah di rumah, jadilah istri yang baik. 2019 ini jadilah istri yang soleha. Pulang suaminya, sambutlah suami dengan senyuman. Meskipun penghasilannya seadanya saja, sabar, itulah jodohnya ibu. Kalau perlu sambut dengan lagu yang baik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Waduh, senang itu suami. Itu ibu-ibu dulu kalau nyanyi kan nyanyi juga. Ibu-ibu dulu nyanyi, tapi lagunya nyaman, kasih pendidikan anaknya. Suaminya pulang marah-marah dia nyanyi. Apa? Insaflah wahai manusia bila dirimu. Coba, Masya Allah. Goyang juga Pak, tapi kepalanya aja yang goyang itu. Dialah pengasih dan itu ibu-ibu dulu ndak majelis taklim itu. Ndak ada seragamnya, ndak sarjana. Tapi lagunya menyejukkan kalbu. Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Apa ayo poligami. Sabar. Kedua, ilmu apa Ibu? Ilmu pertama 2019 menghadapi kegalauan hidup, sabar. Yang kedua, Rasulullah itu sangat arif dan bijaksana. Datanglah seorang wanita, ya Rasulullah, rajam saya. Kenapa? Saya hamil di luar nikah. Tahu rajam Ibu? Dipendam sampai di leher dikubur, lalu disisa kepalanya dilempar satu kampung sampai meninggal. Itu namanya dirajam. Andai saja syariat Islam laku di Indonesia, berapa banyak laki dan perempuan dirajam. Rajam saya Rasul, lebih saya disiksa di dunia daripada di akhirat. Saya hamil di luar nikah. Nabi katakan, oke, kau kembali dulu, pelihara janinmu, lahirkan dengan baik. Setelah kau melahirkan baru kau datang, saya rajam kamu. Datanglah, ya Rasulullah saya sudah melahirkan. Oke, kau balik dulu, kasih ASI, selesaikan ASInya. Setelah itu kau datang, saya rajam kamu. Datang lagi ya Rasulullah, selesai ASInya. Rasulullah katakan, buat dia mandiri, bisa ngurus dirinya, baru kau datang, saya rajam kamu. Datanglah perempuan ini, ya Rasulullah, sudah aku lahirkan, sudah beri ASI, sudah mandiri, rajam saya. Sampai di sini berbeda pendapat ulama tentang sejarah ini.
Ada yang melanjutkan katakan bahwa Rasulullah akhirnya merajamnya dengan kemuliaannya. Rasulullah menjadi imam sholat jenazahnya perempuan ini. Ada juga pendapat yang lain mengatakan Rasulullah kemudian menyampaikan berita dari Jibril, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa perempuan ini. Begitu bijaksananya Rasulullah. Coba, ada lagi. Ya Rasulullah, saya offside. Kenapa bisa? Pelanggaran ya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan suami istri siang-siang di bulan Ramadan ya Rasul. Wah, kata Nabi, malupu dosamu. Besar kau punya pelanggaran. Kau harus bayar puasa kafarat. Apa itu? Kau harus bayar denda 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Apa enggak salah ya Rasul? 1 bulan aja saya kecolongan. Rasulullah kalau begitu, kata Rasulullah, ya sudahlah, kau beri makan 60 fakir miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Nabi kalau kita, kau sudah miskin, melanggar lagi. Saya orang miskin ya Rasul. Nabi katakan, kalau begitu sudah, dia kasih kurma, ini kurma roti, aku bawa di kampungmu. Kasih, cari yang paling miskin kampungmu, kau kasih itu. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya lah yang paling miskin. Nakal juga ini. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi justru mengatakan, oke, kalau begitu silahkan kau nikmati itu. Masya Allah, begitu bijaksananya Rasulullah. Coba, ada lagi. Suatu ketika heboh Mekah. Kenapa heboh Mekah? Masya Allah. Ya Rasulullah, ada aliran sesat. Maksudmu apa? Ya Rasulullah, aliran sesat. Kenapa? Ada orang tawaf cuma mengucapkan Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Wih, Nabi, iya, Nabi penasaran, keluar, lihat, benar bu, ada orang tawaf cuma baca Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Nabi ikut di belakangnya, terbawa arus. Akhirnya apa? Nabi ikut juga. Ya Rahim, Ya Rahim. Masya Allah. Mendengar ini, yang lagi tawaf marah. Kalau bahasa di kampung saya, patwatwain kurang ajar. Marah kan diikuti-ikuti. Ngenyek kamu ya. Balik ini, dia banting Nabi. Banting. Kamu kurang ajar. Kenapa? Saya lapor kau sama nabiku. Nabi sadar. Aliran sesat benar. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Muncul Jibril. Cuk. Bukan diganggu, langsung muncul lagi Jibril. Muhammad, ada apa ini? Saya hancurkan ya? Tidak, diceritalah. Lalu Nabi Jibril berkata, ya sudah, kau sampaikan aja bahwa kaulah Muhammad. Disampaikanlah, sayalah Muhammad bin Abdullah. Dipeluk sambil menangis. Maafkan saya Rasul, maafkan saya orang bodoh. Sayalah yang paling pintar di kampung saya. Ternyata dialah yang paling pintar di kampungnya, modal Ya Rahim, Ya Rahim. Mau makan Ya Rahim, mau tidur Ya Rahim. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi justru menyatakan, saya nabimu dan saya memaafkanmu. Lalu anak yang membantunya berkata, ya Muhammad, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu. Apa kira-kira saya bisa masuk surga bersamamu? Nabi lalu menjelaskannya, saya akan mengajakmu masuk surga karena engkau cinta kepada aku. Masya Allah. Coba, itu bijaksananya Rasulullah. Maka saya heran kalau ada penceramah Pak, kerjaannya memponis saja sesama muslim. Baru belajar Islam 4 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 bulan habis kuotanya. Waduh. Semua salah, semua haram. Kafir. Rasulullah berdakwah, Masya Allah, mengislamkan orang-orang kafir. Rasulullah berdakwah mengislamkan orang-orang kafir. Aneh sekarang, banyak orang berdakwah mengkafirkan orang Islam. Hanya berbeda pendapat, kafir, bid'ah, masuk neraka. Memperingati malam tahun baru. Kok berani-beraninya? Kalau pertanyaan saya, kok berani-beraninya kok larang orang zikir dan tausiah? Ayo kalau dibalik pertanyaannya. Yang terbaik adalah, yuk tidak mau maulid, ya sudah, enggak usah. Jangan mengkafirkan kami yang maulid. Sakitnya tuh di sini. Bagaimana Rasulullah ketika datang, ada orang di masjid, kerjanya di masjid, tidur. Kalau datang Rasulullah, dia senang betul. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasul. Dia cium tangannya, tidur lagi.
Beberapa hari kemudian datang lagi, ya Rasulullah, salam alaik, saya mencintaimu. Tidur lagi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi bilang, modal apa you mau masuk kiamat? Memang banyak pahalamu nunggu kiamat. Jawaban orang ini, ya Rasulullah, modalku karena aku mencintaimu ya Rasul. Kalau aku cinta kepadamu ya Rasul, apakah engkau mengajakku masuk surga? Lalu Nabi berkata, iya, aku akan mengajakmu masuk surga. Abu Bakar dengar, lalu berkata, ini orang modal cium-cium tangan. Cinta sama Rasul. Apalagi saya, aku berikan anakku untuk dinikahi. Hartaku bantu perjuangan Rasul. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, engkau akan mengajakku juga masuk surga? Nabi menjawab, ya Abu Bakar, aku akan mengajakmu masuk surga. Abu Bakar senang di belakang Nabi, dia goyang-goyang. Masuk surga, kayak anak-anak. Masuk surga, masuk surga, masuk surga. Masya Allah. Kalau kita datang pengajian begini karena kita cinta kepada Rasulullah, kita datang maulid karena cinta kepada Rasulullah, kita datang maulid karena mau berselawat kepada Rasulullah, lalu kita anggap itu bid'ah atau masuk neraka, sesat. Aduh, gimana ya ketika ada Rasulullah pada saat itu? Nah, arif dan bijaksana. Yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas, rahasia kesuksesan Rasulullah didukung rumah tangga yang harmonis. Apa rumah tangga yang harmonis? Gedung? Oh, belum tentu. Apa rumah tangga yang harmonis? Depositonya banyak, perhiasannya berlian intan, pejabat tinggi? Belum tentu. Apa rahasia kesuksesan rumah tangga beliau? Satu, Rasulullah itu lelaki romantis. Mau bukti romantisnya Nabi? Seluruh istri Nabi. Ibu, ini pertanyaan tidak disenang ibu-ibu. Berapa istri Nabi, Bu? Berapa? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Pura-pura tidak tahu lagi nih ibu-ibu nih. Berapa? Berapa? 9? 11 istri Nabi. Tidak satu pun dipanggil namanya. Masing-masing ada panggilan kasih sayang. Dari 11 istri Nabi, tidak ada pun satu yang pernah kita dengarkan menyesal bersuamikan Muhammad. Coba. 11, tidak ada yang menyesal. Bapak-bapak cuma satu istrinya. Menderita lahir batin, Pak. Masya Allah. Rasulullah, istri beliau Aisyah, beliau panggil ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Pulang besok mulai awal tahun, Pak, panggil istri dengan panggilan kasih sayang. Kalau istri kita mancung hidungnya, ya panggillah, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tingkat lorong. Justru giginya yang mancung, Ustaz. Janganlah, cari yang bagus. Jangan mentang-mentang istrinya hitam. Oh, bolong. Blacky. Itu. Apalagi romantisnya Rasulullah. Rasulullah itu diriwayatkan, baca buku rumah tangga Rasulullah. Rasulullah itu mandi junub bersama istrinya. Masya Allah. Ini bapak-bapak, pernah enggak mandi junub sama istri? Oh, saya dulu waktu pengantin baru, Ibu, mandi junub sama istri saya. Buka keteknya sayang. Kan kiri lagi. Masya Allah. Waktu pengantin baru. Sekarang sudah ada anaknya mau mandi zahir. Geli. Pak Rasulullah. Apalagi romantisnya Rasulullah. Kalau minum, Ibu, minum, dia berinya istrinya. Misal istri minum sini. Lalu Rasulullah begitu romantisnya, dia minum bekas bibirnya istrinya. Dia minum, contoh ya begini. Minum lagi. Masya Allah. Bapak pernah enggak cari begitu? Cari bekas bibirnya istri. Paling kalau diminum istri lalu diminum bibirnya. Busuk betul gigimu. Masya Allah. Ayo 2019 bukan ganti presiden. 2019 jadilah romantis, jadilah rumah tangga yang bahagia. Ibu jangan menunggu bahagia dari orang lain. Kadang-kala juga ada ibu-ibu yang bilang, Ustadz, bahagia betul rumah tangganya itu, Ustadz. Dari mana ibu tahu? Itu, Ustadz, foto-fotonya di Facebook romantis betul sebelah. Sini dulu ibu. Bodoh dia kalau foto yang baku tarik rambut dia Facebook, di Facebooknya. Dongo itu namanya, beleng-beleng. Pastilah di share yang baik-baik.
Supaya menjadi rumah tangga yang romantis, tidak ada pilihan, kita contohlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. 3. Yang keempat, percayalah tidak ada manusia yang tidak ada masalah dalam hidupnya. Rasulullah pun demikian. Rasulullah dalam rumah tangga beliau penuh dengan masalah. Kadang-kadang tidak makan, kadang-kadang lagi dihina, dimaki, hidupnya penuh dengan peperangan. Istri beliau pernah dicoba dengan ujian fitnah, dituduh selingkuh. Penuh dengan masalah hidup Rasulullah. Nah, rahasia kesuksesan beliau menghadapi masalah, ketika beliau ada masalah, datang mengadu kepada Allah dalam sholat. Berarti ibu bapak, 2019 ini bapak punya masalah, perbaiki sholat. Rasa-rasanya tidak mungkin Allah sengsarakan hidup bagi mereka yang pelihara sholatnya dengan baik. Ustadz, kenapa saya ini tidak pernah berhenti masalah? Saya Gojek, curi lagi motor saya. Saya Grab, hilang lagi mobil saya. Saya dagang, bangkrut lagi. Rasanya tidak bisa hidup saya bahagia. Saya tanya, bapak sholat tidak? Itu dia Ustadz, itulah sumber masalahnya. Kenapa saya hidup ini Ustadz? Sembuh penyakit ini, muncul penyakit itu. Penyakit itu, datang lagi penyakit yang lain. Bapak sholat tidak? Kadang-kadang, itu sumbernya. Jadi kalau ada masalah dalam hidup yang tidak pernah mau tuntas-tuntas, tidak usah salahkan orang lain. Lebih baik koreksi bagaimana sholat kita. Saya sholat Ustadz, kok penuh masalah? Ya bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan selesai duhur. Oh, ndak ikhlas kok bos. Mestinya hayya 'alas shalah. Alhamdulillah, ada waktu lagi untuk menghadap kepada Allah. Saya sholat Ustadz, kok hidupku penuh masalah? Betul, bapak sholat tapi tidak semangat ketemu Allah. Bapak aja mau ketemu sama pejabat, kan rapi, ngatur waktu. Belum saatnya, 1 jam dari janjian pertemuan, kita sudah rapi, ngatur waktu sebaik-baiknya. Ketemu dengan Allah, pakaian seadanya. Sholatnya ala kadarnya. Ketemu dengan Allah tidak semangat. Allah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Apa pernah bapak dengar Nabi sholat seperti itu garu-garu pantat? Nah, ayo. Jadi tidak usah salahkan siapa-siapa. Koreksi sholatnya. Saya sholat Ustadz, tapi kayak ditiup angin. Saya sholat Ustadz. Iya kok sholat tapi kok cari duit? Allahu Akbar. Tadi duit 100.000. Beli pulsa 50.000. Allahu Akbar. Ruku di mana saya simpannya? Sami Allahu liman hamidah. Dia periksa sambil periksa kantongnya itu. Siapa yang ngajar sholat? Wajar. 20 tahun kita sholat kok tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kau sholat dengan baik mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Kita sholat tapi kita maksiat. Kita sholat tapi kita tukang bohong. Maka wajar. Maka periksa sholatnya. Saya sholat Ustadz, kok tidak bisa baik masuk hidup saya Ustadz? Berarti sholat bapak belum seperti apa yang Rasulullah lakukan dan apa yang Allah mau. Ayo koreksi 2019 ini, perbaiki sholat. Bapak ibu, anak-anaknya mau hebat, tidak usah kursus bahasa Inggris. Ini kita kan sekarang anak supaya hebat, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Belanda, kursus bahasa Jerman, aritmatika. Sudahlah, bapak mati tidak dibutuhkan itu sertifikat. Emangnya kalau mati ibu doanya anaknya pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help him, my mother.
Enggaklah. Tapi gimana anak yang hebat? Pelihara sholatnya. Dia Rasulullah mengajarkan 7 tahun ajar anakmu sholat. 10 tahun masih tidak mau, pukul. Pukul kata Nabi. 3 tahun jaraknya untuk mendidik. 7 ajari sholat. 10 masih tidak mau, pukul. 3 tahun waktunya untuk mendidik anak kita sholat. Tapi kita kan tidak. Bangun anak-anak kita pagi. Hei bangun. Hei sholat, jangan terlambat. Bangun, suruh dulu sholat. Biar kau terlambat, yang penting kau sholat. Biar kau terlambat masuk sekolah, yang penting kau sholat subuh dulu. Alhamdulillah, bapak yang bisa hadirkan anaknya di malam ini. Bersyukur bapak. Kenapa saya heran pak? Ada orang berhasil membawa anaknya ke Bandung, ke Bali, ke Kuala Lumpur ketika anaknya ulang tahun. Kenapa ketika iktikaf bapak tidak mampu bawa anaknya ke tempat begini? Ini fakta. Ada anak-anak 15 tahun curhat sama saya. Itulah saya senang bagi-bagi saya punya medsos pak. Curhat mereka. Ustaz, kelas 3 SMP. Itu maknanya 15 tahun. Ustaz, hamil pacar saya. Wih, kaget. 15 tahun sudah hamilin cewek. Saya tanya, kenapa bisa? Cerita-cerita. Lalu saya tanya, sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Sudah 5 Ustaz, baru ini hamil. Astagfirullah. Saya tanya, bagaimana ceritanya? Tidak mungkin kau bisa masuk hotel, kelihatan mukamu masih kecil begitu. Saya tidak di hotel Ustaz. Di mana? Di rumahnya itu perempuan. Wih, mana orang tuanya? Saya tahu jam berapa orang tuanya tidak ada di rumah. Hati-hati bu. Jangan sampai anak kita berkata, belajar kelompok mak, tidak ada orang tua di situ ada anak-anak kita pesta seks. Hati-hati. 15 tahun. Lebih parah lagi, pernah satu ketika saya pergi ceramah di suatu kota. Hotel saya ketuk, tiba-tiba anak 21 tahun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya buka, siapa? Ustaz, boleh cerita-cerita? Boleh dek, kita cerita di lobi. Ceritalah. Ustaz, saya ini baru-baru pukul bapak saya. Kenapa kau pukul bapakmu? Besar dosamu itu. Bapak saya pemabuk Ustaz. Tukang judi. Dia pukul mama saya tadi. Jadi saya pukullah juga. Dalam hati saya ada juga benarnya sedikit ini. Sudah, tidak boleh. Lain kali kau tidak boleh. Lebih baik kau mengalah, kau tinggalkan kampungmu seperti yang diajarkan kepada Ibrahim. Terus, ini Ustaz. Dia cerita-cerita ketika usianya kelas 1 SMP, dia sudah berhubungan badan. Kepada siapa bu? Sepupu sekalinya. Fakta. Bagaimana caranya? Kau pacaran? Tidak. Suka sama suka Ustaz. Berapa lama kau begitu? Sampai kelas 3 SMA. Kau tidak dicurigai? Tidak, kan sepupu Ustaz. Saya berhadapan rumah. Dan anehnya, makin saya tanya lagi. Setelah itu dia katakan apa? Setelah perempuan itu sepupuku menikah Ustaz, saya begitu juga dengan paman saya. Pamannya, saudaranya ibunya, berarti dia laki perempuan oke. Nauzubillah min zalik. Nah, ibu bapak kontrol pelihara anak-anak kita. Tidak ada gunanya kesuksesan yang kita raih. Bapak rajin sujud di masjid, tapi kalau anak-anak berantakan, demi Allah, anak itu yang akan menyengsarakan bapak dunia dan akhirat. Ini yang perlu kita perhatikan sekarang Pak. Anak-anak kita, generasi muda Islam. Siapa yang rusak anak-anak kita sekarang Pak? Handphone. Ibu-ibu sekarang senang kalau anaknya dikasih handphone. Kenapa? Karena anaknya dikasih handphone, tenang dia. Tenang dia kalau sudah pegang handphone. Maka anak-anak kita sekarang lebih aman sama kakek neneknya daripada sama ibunya. Kenapa? Karena kalau ibunya sibuk dengan medsosnya, kakek neneknya tidak punya medsos. Akhirnya apa? Waktunya betul untuk cucunya. Demi Allah ibu. Ibu meninggal kalau anaknya berantakan. Itu yang akan menyeret ibu masuk neraka. Apain kita rajin itikaf kalau anak kita keliaran di jalan? Pangkat tinggi, kekayaan banyak, harta jabatan melimpah. Tapi anak kita gadis, jam 3 dini hari lompat pagar. Gimana gambaran kita di akhirat kelak? Ibu mau tahu bagaimana nasibnya di akhirat kelak, dikubur? Lihat itu anak-anak kita sekarang.
Kalau subuh hari, pukul 4:30 pagi bunyi gerendel pintu. Siapa yang keluar? Ternyata anak kita datang ke masjid sholat subuh. Alhamdulillah, meskipun bapak ngontrak-ngontrak, tenang anak yang angkat derajat bapak. Anak pergi main futsal, begitu 5:30 sudah pada mandi. Kemana? Mau nunggu salat berjamaah di masjid maghrib. Masya Allah, bapak sudah kaya itu. Meskipun anaknya cuma tukang tambal ban. Biar mobilnya mewah, anaknya pakai kawat gigi, matanya dia pakai mata palsu yang biru-biru dan sebagainya. Tapi tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya, tidak tahu sholat. Itu yang disebut kesuksesan hayali. Ma'udzubillah min zalik. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Kita ringkuskan, kita resume kembali. 2019 ini tingkatkan kesabaran kita. Bijaksanalah dalam menjalani kehidupan. Bina dan tuntut bina keluarga kita menjadi keluarga yang baik, diridai oleh Allah. Dan begitu ada masalah, menghadaplah kepada Allah dalam solat. Dan jangan lupa yang kelima, bimbing dan tuntun, pelihara anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramahnya Ustadz Das'ad, gampang. Gimana caranya Ustadz? Tulis nama saya Das'ad Latif. Buka dulu aplikasi YouTube. Aplikasi, tulis nama saya Das'ad Latif. Keluar dari itu ratusan ceramah saya, baik yang di luar negeri maupun dalam negeri. Nah, sudah itu kasih komen mantap Ustadz. Nah, kasih begini ya, gini, jangan begini. Kalau kau kasih begini dicari kau malaikat maut. Kenapa dakwah kau kasih begini? Kalau nyanyi dandut boleh lah, tapi kalau dakwah kau tidak senang ya sudah, ndak usah kasih gini, ndak usah juga, begini saja. Ndak usah kasih gini, ndak usah juga kasih gini. Ya, itu yang 1 jam, nggak panjang, habis kuota. Anak milenial nggak senang dia. Kalau panjang dia skip ceramah kita pak. Ada ceramah saya namanya Chersi, ceramah singkat 1 menit. Gimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram. Das'ad Latif 1212. Saya ulang, Das'ad Latif 1212. 1 menit. Yang upload saya terakhir tempat-tempat mustajab dalam berdoa. Itu 1 menit sudah dapat ilmunya yang 1 kitab. 1 kitab dalam 1 menit disampaikan. Chersi, ceramah singkat. Follow saya Das'ad Latif 1212. Sudah ku tag Ustadz, sudah ku follow, kok tidak mau terputar, berarti tidak ada kuotamu bos. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.